Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Kekecewaan cukup mendalam Timnas U17 Indonesia usai kalah tipis dari India, menyerang terus tapi kebobolan dan kalah. Timnas U17 Indonesia kembali melawan India dalam laga uji coba internasional yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Selasa malam, dalam kurung 27 Agustus 2024. Sayangnya, Garuda Muda harus menelan kekalahan tipis 0-1. Kekalahan ini terasa mengecewakan mengingat tim asuhan Nova Arianto mendominasi permainan sejak awal. Meskipun banyak peluang tercipta, gol yang ditunggu tak kunjung datang. Keberuntungan berpihak pada India yang berhasil mencetak gol lewat tembakan Sumit Harma di menit ke-79. Hasil ini menjadi kemunduran bagi Timnas U17 Indonesia yang sebelumnya sukses meraih kemenangan 3-1 pada laga pertama melawan India pada Minggu dalam kurung 25 Agustus 2024. Nova Arianto, pelatih Timnas U17 Indonesia, mengungkapkan kekecewaannya setelah laga kedua. Ia merasa seharusnya timnya bisa meraih kemenangan karena bermain di kandang. Nova menegaskan bahwa hasil ini akan menjadi bahan evaluasi berharga untuk tim pelatih. Kami akan memperbaiki kinerja dan meraih kemenangan di laga selanjutnya, ujarnya. Kapten Timnas U17 Indonesia, Putu Panji, juga merasa kecewa namun bertekad untuk memperbaiki performanya. Dia menegaskan komitmennya untuk menunjukkan permainan terbaik di pertandingan berikutnya. Meskipun hasil uji coba ini tidak sesuai harapan, Nova Arianto melihatnya sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kekuatan tim. Ia memberikan kesempatan bagi beberapa pemain yang belum tampil pada laga pertama. Evaluasi mendalam akan dilakukan usai 2 pertandingan melawan India sebagai persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober mendatang. Nova merasa bersyukur atas pengalaman ini karena memberikan gambaran jelas tentang kekuatan tim dan area yang perlu diperbaiki. Cukup mendebarkan pertandingan sore ini antara Garuda Muda versus Argentina U19. Dalam pertandingan uji coba yang mempertemukan Timnas U19 Indonesia melawan Timnas U19 Argentina, sorotan tajam tertuju pada stadion yang penuh semangat. Pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi ini menjadi momen berharga bagi kedua tim untuk mengasah strategi dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi mendatang. Saat ini, Timnas U19 Argentina memimpin dengan skor sementara 1-0 atas Timnas U19 Indonesia. Keberanian Garuda Muda Timnas U19 Indonesia di bawah arahan pelatih Indra Syafri menunjukkan semangat dan keberanian yang luar biasa sejak peluit pertama berbunyi. Garuda Muda memulai pertandingan dengan tekad untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada. Serangan demi serangan dilancarkan oleh para pemain Indonesia dengan kombinasi umpan-umpan cepat dan permainan ofensif yang menggugah semangat pendukungnya. Penampilan para pemain seperti Kadek Arol dan Doni Tri Pamungkas menunjukkan potensi besar meskipun mereka harus berhadapan dengan pertahanan solid dari lawan. Keunggulan Argentina di sisi lain, Timnas U19 Argentina yang dikenal dengan gaya permainan ofensif dan teknik tinggi menunjukkan kualitas permainan yang mengesankan. Meskipun Indonesia memiliki kontrol permainan yang baik, Argentina mampu memanfaatkan kesempatan mereka dengan sangat efektif. Gol sematawayang yang dicetak oleh Argentina datang dari serangan yang terkoordinasi dengan baik. Sebuah umpan matang dari lini tengah berhasil diterima oleh striker Argentina yang dengan tenang melepaskan tembakan ke sudut gawang, membuat penjaga gawang Indonesia tidak mampu menghindari gol. Perjuangan dan strategi seiring berjalannya waktu, Timnas Indonesia U19 tidak kehilangan semangat. Indra Syafri melakukan beberapa perubahan taktik dengan mengganti beberapa pemain untuk menyegarkan lini serang dan meningkatkan tekanan kepada lawan. Langkah ini memberikan dampak positif di mana Indonesia mulai lebih banyak menekan pertahanan Argentina.
Upaya keras dari pemain seperti Miftahul Hamdi dan Rafli Mursalim memberikan harapan bagi tim untuk bisa menyamakan kedudukan. Di sisi lain, timnas Argentina U19 tetap mempertahankan pola permainan mereka yang efisien. Mereka mengandalkan permainan cerdas dan disiplin dalam bertahan sambil tetap siap untuk melakukan serangan balik yang cepat. Keberhasilan Argentina dalam menutup celah pertahanan Indonesia menunjukkan kualitas tinggi yang mereka miliki. Momentum dan harapan dengan waktu yang terus berjalan, pertandingan ini semakin menegangkan. Timnas U19 Indonesia harus bekerja keras untuk membalikan keadaan dan memanfaatkan peluang yang ada. Para pemain dan pelatih tentu berharap agar energi dan determinasi yang ditunjukkan dapat mengubah hasil pertandingan menjadi lebih positif. Bagi timnas U19 Argentina, mereka perlu tetap fokus dan konsisten untuk mempertahankan keunggulan mereka dan meraih hasil maksimal dari laga ini. Kesimpulan pertandingan ini bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang proses dan pembelajaran. Timnas U19 Indonesia menghadapi ujian berat melawan salah satu tim muda terbaik dunia, dan ini adalah kesempatan berharga untuk mengukur kualitas serta mempersiapkan diri lebih baik lagi. Dengan hanya 1 gol menjadi pemisah antara kedua tim, semua masih mungkin terjadi dalam sisa waktu pertandingan. Baik Indonesia maupun Argentina memiliki potensi besar dan penampilan di lapangan menjadi cermin dari usaha serta strategi yang diterapkan. Kehadiran pendukung setia dari kedua belah pihak semakin memeriahkan suasana. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, pertandingan ini memberikan hiburan serta harapan bagi pencinta sepak bola di seluruh dunia. Akankah timnas U19 Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dan membalikan keadaan, atau akankah timnas U19 Argentina mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir? Semua itu akan terjawab dalam menit-menit terakhir pertandingan ini. Perang urat syaraf, Jay Itzes jelang gabung ke timnas Indonesia. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, kami mode serius. Bek timnas Indonesia Jay Itzes tidak ingin skuad Garuda dipandang remeh. Indonesia akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan pasukan Sintayong kali ini tidak dipandang remeh. Jepang, Arab Saudi, Cina, Bahrain, dan Australia siap menjegal langkah Garuda. Secara posisi di ranking FIFA, Indonesia tentu jadi kuda hitam di turnamen ini. Namun dengan penampilan apik mereka di putaran kedua lalu, diprediksi akan banyak kejutan yang terjadi. Jay Itzes menjelaskan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih besar. Tentunya misi ini tidak akan mudah karena lawan yang dihadapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini akan jadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kelasnya. 2 laga awal melawan Arab Saudi dan Australia akan sangat menentukan langkah mereka selanjutnya. Pertandingan ini akan digelar pada 6 dan 10 September mendatang. Kami memiliki kesempatan luar biasa di depan kami. Kami akan bermain melawan negara-negara hebat. Kami memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia, kata Jay Itzes.